Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang panas spesifik dalam reaksi fusi maupun penguapan. Nah, kita lihat misalnya di sini ada grafik dari perubahan wujud, di mana ketika dimulai dengan temperatur sebesar negatif 10 derajat Celcius, ini adalah ketika air, misalnya kita tinjau di sini adalah air. Air berada pada kondisi es menjadi es atau membeku atau padatan dari air. Nah, kita lihat bahwa dalam sumbu X ini dia merepresentasikan maaf dari besarnya panas yang diterima oleh uh, air tersebut. Nah, kita lihat bahwa kita memiliki titik transisi atau proses dari titik transisi yakni pada temperatur sebesar 0 derajat Celcius. Nah, pada kondisi ini terdapat perubahan wujud dari air dari es lalu meleleh atau berubah wujud menjadi air dalam bentuk cairan. Nah, sehingga kita dapat lihat pada fase kenaikan temperatur dari negatif 10 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius dalam bentuk es, dan sedangkan pada proses transisi atau pada keadaan transisi di 0 derajat Celcius terdapat panas yang diserap oleh air tersebut atau oleh es tersebut, sehingga menyebabkan adanya panas laten yang merubah fisik atau wujud dari es tersebut menjadi cairan. Nah, di sini juga kita lihat bahwa adanya kenaikan temperatur setelah air itu berubah menjadi cairan wujudnya, maka akan ada kenaikan temperatur menuju pada temperatur tertentu, dan di sana merupakan titik maksimal cairan tersebut dan akan berubah menjadi akan menjadi uapan. Nah, di situ pun ada titik itu adalah terjadi pada suhu 100 derajat Celcius untuk air. Nah, kita lihat bahwa temperatur ketika wujud air berubah menjadi uap adalah pada temperatur 100 derajat Celcius pula. Nah, kita lihat di sini bahwa terdapat daerah kestabilan juga ketika air ingin berubah menjadi uap. Nah, kita lihat bahwa terdapat panas spesifik untuk air besarnya ketika air berada pada padatan atau berada pada cairan atau pada uap. Nah, sedangkan di sini kita memiliki nilai dari panas fusi. Panas fusi untuk air tersebut besarnya adalah 333. Nah, sehingga panas fusi ini kita gunakan ketika terdapat panas yang diterima oleh air pada keadaan transisi. Nah, sehingga ada keadaan transisi ketika dari beku menjadi air, kita tuliskan di sini sebagai HF sebesar 333. Nah, 333 Joule maksud saya. Itu adalah panas yang diterima oleh es yang membeku untuk berubah menjadi cairan. Nah, sekarang kita juga memiliki besarnya panas dari penguapan. Nah, kita memiliki besar dari panas penguapan ini adalah sebesar 225,7. Nah, ini merupakan panas yang diterima oleh cairan tersebut untuk dapat merubah wujudnya menjadi uap adalah sebesar 2257 Joule. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika kita memiliki panas yang besar atau nilai energi yang dibutuhkan sangat besar, artinya bahwa memang ketika mengalami perubahan wujud, sebuah zat akan membutuhkan energi yang lebih besar untuk memutuskan ikatan antar molekulnya. Nah, contohnya ketika pada keadaan es menjadi cairan, dia akan memiliki nilai panas spesifik sebesar 2,05 Joule per gram Kelvin. Artinya yang dibutuhkan oleh es ini untuk melebur adalah sebesar 2,05 Joule per gram dan per temperaturnya. Nah,
kita lihat bahwa kita imajinasikan bahwa ketika terdapat partikel-partikel padatan es yang akan berubah menjadi cairan, maka ikatan antar molekulnya atau ikatan antar molekulnya akan saling melemah sampai akhirnya pergerakannya lebih bebas dibandingkan dengan pergerakan partikel ketika solid. Nah, maka dari itu besar dari panas fusi diketahui. Nah, ketika kita memiliki kondisi di mana cairan akan berubah menjadi uap, ini adalah fokusnya adalah untuk memutuskan secara keseluruhan ikatan antar partikelnya sehingga partikelnya dapat bergerak secara bebas dengan nilai energi kinetik yang besar. Makanya nilai untuk panas vapor akan dibutuhkan jauh lebih besar dibandingkan dengan mengubah es menjadi air. Nah, kita lihat di sini negatif 10 derajat Celcius merupakan wujud untuk es air tersebut, sedangkan pada 110 derajat Celcius wujudnya telah berubah menjadi uap. Nah, kita lihat di sini bahwa misalnya kita akan menghitung berapakah besar energi yang kita butuhkan atau panas yang kita butuhkan untuk mengubah negatif 10 derajat Celcius es ke uap dalam 110 derajat Celcius. Nah, yang pertama kita lakukan adalah untuk massa es sebesar 200 gram ini, kita lihat pada kondisi negatif 10 derajat Celcius untuk es ke 0 derajat Celcius untuk es. Kita akan kalikan dengan MC kali delta T. Masanya adalah sebesar 200 gram dan kalor jenisnya untuk padatan tadi kita ketahui di atas bahwa sebesarnya adalah 2,05 Joule per gram Kelvin, lalu kita kalikan dengan perubahan suhu yakni sebesar 10 derajat Celcius, sehingga kita tuliskan di sini ada panas yang dibutuhkan adalah sebesar 4100 Joule. Nah, sekarang kita telah memenuhi kenaikan temperatur sampai 0 derajat. Sekarang kita harus mengetahui berapa energi yang dibutuhkan untuk melumerkan es menjadi air. 0 derajat es menjadi 0 derajat air. Nah, kita tinggal mengalihkan nilai dari energi fusinya atau panas fusinya yang sebesar 333 Joule per gram Kelvin, kita kalikan Joule per gram maksud saya. Nah, 333,55 Joule per gram dikalikan dengan 200 gram dikalikan dengan masanya, maka kita hasilkan nilainya adalah sebesar 335,55 dikali dengan 200. Hasilnya adalah 6.767.000. Maksud saya 67.000. Nah, kita tuliskan di sini sebagai 67.110 Joule. Ini panas yang dibutuhkan untuk mengubah es menjadi air. Nah, kita telah mengetahui kondisi wujud zatnya adalah air, sehingga kita akan mencari tahu energi yang dibutuhkan atau kalau dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 0 derajat air menjadi 100 derajat air. Kita akan menggunakan panas spesifik untuk air dalam keadaan cairan, yakni sebesar atau kalor jenisnya adalah sebesar 4178, maksud saya 4,178 Joule per gram Kelvin. Gram atau Kelvin tergantung pada perubahannya. Sebenarnya tidak terpengaruh karena yang kita gunakan di sini adalah perubahan temperaturnya, bukan temperaturnya. Dan kita lihat terjadi pada 100, perubahannya adalah 100, sehingga kita dapat hitung berapakah nilai energi atau panas yang dibutuhkan oleh air tersebut untuk menaikkan temperatur sebesar 100 derajat Celcius. Oke, dan hasilnya adalah 4,178 dikali 200 dikalikan dengan 100, hasilnya adalah sebesar tidak mungkin negatif ya, maafin ada kesalahan, 4,178 dikali 200 dikali 100, dan hasilnya adalah 83.560 Joule. Jadi energi yang dibutuhkan adalah 83.560 Joule untuk merubah 200 gram dari air dalam temperatur 0 derajat ke
100 derajat air dengan massa 200 gram. Nah, sekarang kita lihat ketika kita ingin mengubah 100 derajat uh, air menjadi 100 derajat uap. Maaf tadi ada kesalahan penulisan, maksudnya dari 100. Oke, mungkin kita di sini hitung terlebih dahulu kenaikan untuk uap sebesar 110 derajat ke 110 derajat. Nah, kita kita lihat, kita kalikan dengan spesifik heatnya atau panas spesifik dari air dalam keadaan uap, yakni 1,89, kita kalikan dengan 200, lalu kita kalikan dengan 10. Nah, hasilnya adalah 3780, sehingga panas yang dibutuhkan untuk mengubah 100 derajat uap air dengan 200 gram menuju 110 derajat uap 200 gram, maka dibutuhkan 3780 joule energi. Nah, kita lihat bahwa di sini kita belum menghitung perubahan untuk 100 derajat cairan menuju 100 derajat uap. Nah, kita lihat terlebih dahulu nilai dari 100 derajat uap menjadi 110 derajat vapor adalah sekian. Nah, sekarang yang kita ingin ketahui adalah besarnya energi yang dibutuhkan untuk mengubah 100 derajat cairan menjadi 110, maksudnya 100 derajat uap. Nah, kita tuliskan di sini bahwa untuk 100 derajat air menuju 100 derajat uap, kita akan menggunakan mekanisme atau teknis seperti kita menentukan yang tadi, yang ketika berada pada cairan es menjadi cairan. Nah, kita kalikan 2257, kita kalikan dengan 200 gram. Hasilnya adalah, kita lihat, 451.400 joule. Ternyata energi yang dibutuhkan sangat besar ya untuk mengubah 100 derajat air menuju 100 derajat uap. Joule. Nah, di sini kita telah memenuhi atau kita telah mendapatkan semua energi untuk menuju dari negatif 10 derajat Celcius es menuju ke 100 derajat uap air. Nah, untuk mengetahui besarnya energi total dari reaksi ini, maka kita dapat menjumlahkan seluruh energi yang tadi telah kita hitung atau energi dalam proses menuju 110 derajat uap, kita hitung keseluruhannya sehingga kita akan dapatkan berapa total energi yang dibutuhkan untuk mengubah 200 gram es dari negatif 10 derajat Celcius menuju 110 derajat uap. Nah, kita lihat bahwa 4100 kalau kita tambahkan dengan nilai energi yang dibutuhkan dari 0 derajat es menuju 0 derajat air, kita tambahkan 67.110 joule. Lalu di sini kita tambahkan lagi dengan 83.560 joule atau energi yang dibutuhkan untuk mengubah 0 water menuju 100 derajat water atau air. Nah, lalu kita sekarang tambahkan dengan nilai dari pengubahan dari 100 derajat air menjadi 100 derajat uap, yakni sebesar 451.400 joule. Dan kita tambahkan dengan nilai akhir dari energi yang dibutuhkan untuk mengubah 100 derajat uap menuju 110 derajat uap, yakni sebesar 3.780 joule. Nah, sehingga kita dapatkan total energi yang dibutuhkan adalah sebesar, kita tuliskan di sini, seluruh nilai panas yang dibutuhkan untuk mengubahnya adalah sebesar, kita ingat bahwa temperatur yang kita inginkan adalah 110 derajat untuk mengubah uap, adalah sebesar 609.950 joule. Ternyata energi yang sangat besar, atau ketika kita ubah ke kilojoule, kita mendapatkan nilai 609 kilojoule. Ternyata untuk mengubah sekian temperatur dari air menuju sekian temperatur dalam wujud yang berbeda akan menghabiskan jumlah energi yang besar. Ini adalah konsep dari panas itu sendiri. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club,
Smart Friend, dan Khan Academy.